broken banget dari sisi build damage, namun ternyata wow, Esmeralda yang bakal mereka jadikan pilihan dari teman-teman EVOS Icon. Mereka ingin yang lebih sustain di bagian EXP atau bahkan gold lanernya. Berhadapan langsung dengan Alice, pilihan yang bagus banget dari geng Kapak. Wow, Edward dia benar-benar memikirkan sampai titik dimana ada kontes juga untuk di late game dengan 4 hero melee. Ya aku bilangnya melee karena Esmeralda juga merupakan hero yang tidak terlalu mukul dari range jarak jauh gitu loh, dengan power spike yang ia miliki juga dengan absorb damage-nya. Makanya Alice merupakan pick yang bagus banget, apalagi ini udah 4 hero melee banget yang otomatis kalau misalkan dalam satu titik ini bisa menjadi apa ya, satu power spike tambahan lah untuk geng Kapak ketika mereka mengamankan wow Alice, dan bahkan ditambahkan power spike-nya dengan menggunakan Belerik. Kita tahu sendiri Belerik merupakan hero root yang sangat mematikan. Bahkan immobilize-nya ini membuat pergerakan dari teman-teman EVOS Icon yang 4 mili pasti bakal benar-benar kesulitan untuk masuk ke arah teman-teman dari geng Kapak, terutama untuk Hazimnya sendiri. Hazim bakal benar-benar di cover, bakal punya satu buah TB atau tahan badan yang sangat amat berani. Dan bahkan gak cuma itu, mengembalikan damage-nya juga. Walaupun EVOS Icon punya deal damage yang tinggi, ini bisa lebih possible karena geng Kapak punya Belerik Om Wawa. Ya, Immobilize sih yang memang pastinya dicari ya. Jadi Wrath of Triad yang bakal bisa ngelok hero-hero yang dimiliki oleh EVOS Icon. Tapi sepertinya dengan adanya Lunox juga ini bakal bisa nge-burst down adanya Belerik. Tapi bukan Belerik yang dicari, yang dicari nanti ada lagi. Yes, dan inilah dia game pertama dari match yang keempat kita, match terakhir, match penutupan untuk hari yang kedua dari minggu yang ketiga bareng sama KB, Momochan dan juga Om Wawa untuk menyaksikan geng Kapak versus EVOS Icon. Match yang sangat amat menarik karena kita bisa melihat bagaimana nantinya geng Kapak apakah mampu untuk mencuri poin, mengingat mereka benar-benar sangat amat membutuhkan poin. Dan lihat bagaimana playstyle agresif dari Bajan. Dia sudah mulai melakukan invasi ke arah jungle dan bahkan tidak tinggal diam dari Invis. Dia juga coba untuk melakukan hal yang sama, mendinai apapun yang dilakukan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Dan bahkan Bajan sudah ready untuk memirror yang dilakukan oleh teman-temannya mereka. Iris Pendragon percaya diri sekali untuk langsung mendapatkan satu buah purple buff dan dicuri begitu saja. Bahkan ini menjadi kerugian awal Invis dalam ancaman. Dia kena efek slow, dia nggak punya ejector. Ezer dia mendapatkan satu dan Pendragon menjadi korbannya. First blood diamankan, ditukarkan oleh purple buff Momochan. Iya, dan kali ini mengamankan first blood pertama kali. Meskipun kalau kita lihat tadi dari seorang Invisnya juga sempat hampir ke pick off karena dia udah terkena damage yang cukup banyak banget dari teman-teman EVOS Icon. Namun sayang sekali memang ada backup yang baik dari Azer di sini, langsung membackup dari area atas ke area jungle yang dimiliki oleh teman-teman dari geng Kapak sendiri. Tapi Hazim kehilangan kesempatannya untuk mendapatkan purple buff pertama kali. Tapi menurut aku nggak masalah, dan diambil bahkan goldnya sama seorang Bajan yang sneaky picky, nakal banget. Tiba-tiba dia bisa mencuri kelomang yang lagi diambil sama seorang Hazim. Berarti udah dua objektif yang diambil dari seorang Hazim di sini di tangan teman-teman dari EVOS Icon. Dan itu baik banget sih sebenarnya dari teman-teman EVOS Icon sendiri. Mereka coba untuk apa ya, mungkin bisa dibilang kayak menghentikan pergerakan dan bahkan scaling level dari seorang Hazim di menit-menit awal nih, Dek. Yes, dan kali ini setup turtle EVOS Icon walaupun tadi sempat mendapatkan keuntungan dari purple buff-nya, namun kali ini ejector sudah digunakan Invis dalam gerakan yang sangat agresif. Bajan dikejar, tapi kali ini kayaknya gak bakal ada flame shot yang mengancam. Rhea langsung muncul dengan Wrath of Direct dapetin satu, tapi ternyata kali ini turtle-nya dicuri begitu saja oleh GPX. Dina yang sangat bagus, tapi ternyata triple kill out of nowhere. Ando mendapatkan triple killnya Das, hampir maniak, tapi ternyata Iris yang melakukan eksekusi 4 hilang tiba-tiba. Wow, what happened Ayah now di sini? Ya, meskipun tadi bisa cepat untuk mendapatkan turtle dan bahkan ultimate Wrath of Dryer hit terlebih dahulu, tapi EVOS ternyata Lunox, ini dia Lunox pemberi burst damage di early yang bisa mengamankan 3 kill point. Gue rasa ini bakal buruk banget untuk GPX ya, karena lu udah pengen Lunox yang untuk cepat kaya buat bisa menyelesaikan Clock of Destiny dengan lakinya juga sempat kilat gitu loh. Dan tinggal menunggu juga seperti apa nanti gerakan dari Ando, karena dia masih menunggu juga. Dan membiarkan teman-teman yang lain dari EVOS untuk melakukan setup lagi dan lagi. Kalau kita lihat Rogernya, Iris jangan sampai diberi makan terlalu banyak juga, Gabe. Iya, dan kali ini langsung lagi dan lagi ada satu perculikan yang terjadi. Invis memaksa mengeluarkan Ando dari area namanya. Langsung mencoba untuk order Belius dan masih sempat ternyata. Namun timingnya gak cukup banget karena terkena immobilize. Tershutdown dari Azer yang dia adalah merupakan hero scaling plus
dia megang gold buff. Jadi agak sedikit mengancam kehadiran dari Azer ketika tadi di area mid lane Momo-chan. Iya, dan kalau kita lihat juga memang sebenarnya tadi dari Red of Dry itu sempat dijuk sedikit sama Ando karena dia udah ngeliat pergerakan dari seorang Rhea juga tadi ya ke area midnya. Namun sayang sekali memang backup lagi dan lagi dari Azer yang selalu on point. Ini 2 kali kita lihat di mana di awalnya mereka sempat numbangin sempat hampir mau numbangin Invis tapi masih ada backup dari Azer dan hampir lagi dan lagi teman-teman dari geng kapak mereka kehilangan momentum tapi sangat apa ya bisa dibilang kayak memang sudah dikalkulasi dengan cukup baik oleh Azer yang berada di top lane kali ini bisa langsung rotasi dengan cukup cepat mengcover teman-teman dari geng kapak dan bahkan menumbangkan Ando yang tadi udah ngedapetin triple kill deh. Oke, langsung coba ditabrak terlebih dahulu, langsung double immobilize. Pendragon loncat ke depan sana, Ravici juga mendapatkan satu di depan sana, Pendragon dapetin invis dan bahkan Ravici masih survive. Azernya menghisap semua darah yang ada tapi ternyata Rhea juga harus tumbang, Jay juga harus hilang, Hazim juga dihilangkan, triple kill by Pendragon and that's looking for more. Ando loncat ke depan sana tapi belum dapatkan apapun. Ini juga gak ada Pendragon mencoba untuk memaksa ke arah purple buff-nya. Invis sudah mulai hadir namun Pendragon berhasil mengambil satu buah purple buff. Another triple kill coming up from Evil's Icon, Omoawa. Gila sih, itu kalau kita lihat tadi Ando berulang kali mengincar hero-hero yang sangat tebal. Incaran pertama dia datang ke arah dari Rhea juga. 2 kill point yang didapatkan oleh Rhea, yang dead point-nya itu datang dari Ando yang dimana dan Chaos Assault-nya kita tahu banget, Darkening-nya itu sakit banget. Dan ya dari Evo sendiri dengan mengamankan 2 kali purple buff juga ini sangat mencegah agar Hazim bisa nge-snowball dari early dan untuk early advantage-nya EVOS. Mereka unggul sangat jauh sekali KB. Yes, dan bahkan ada Feder Strike connect 2, Ravici dalam ancaman dia harus ditumbangkan. Iris dia kena down dan bahkan di ejector, Iris harus tumbang begitu saja. Langsung ada order brilliance ke arah belakang. Ando lebih memilih untuk mundur, dia nggak mau jump in mengambil resiko karena tidak ada Iris lagi dan terlalu tahun yang bagus banget dari Rhea di momentum yang tepat dan kehilangan bottom turret. Geng kapak seolah mengamuk untuk mengamankan objektif tanpa ada kerugian sama sekali kali ini Momo-chan. Iya, dan memang kali ini dari teman-teman EVOS Icon dia bisa bilang mereka diam-diam tiba-tiba ada triple kill dari seorang Ando bahkan dari Pentagon kali ini dan ini mungkin yang harus diperhatikan sama teman dari geng kapak mereka jangan sampai kehilangan Azer dan bahkan harus ngasih space ke arah Azernya biar Azernya bisa apa ya jadi tukang punggung untuk teman-teman dari geng kapak nanti di area late gamenya karena kalau kita lihat dengan KDA yang dimiliki sama Azer kali ini 101 ini sebenarnya belum cukup sih buat seorang Azer. Dia mau nggak mau dia harus buying time lagi, mencoba untuk scaling dari level dan juga itemnya. Tapi dari first second mereka nggak berhenti untuk ngelakuin tifa dan bahkan invis. Karena ada Way of Dragon tapi sisi lain Ando yang bakal di pick off juga 1 untuk 1. Dan bahkan lihat Azernya udah mulai mencoba untuk membackup lagi. Mendengar juga sebenarnya ada info dari teman-teman geng kapak di mana EVOS Icon mereka udah melakukan inisiasi. Tapi kali ini Hazim masih bisa untuk mengamankan purple buff-nya. Sementara di sisi lain, Pendragon masih coba untuk nge-push dengan adanya satu Molten Side juga yang di-pop up ke arah seorang Rhea, Be. Yes, dan bahkan menurut aku pertukarannya cukup rugi ya. Karena di sini Invis bawa satu Ando gitu loh. Mid laner. Jadi kan Romer tentu gak bakal adil sama sekali. Sementara Azernya dia bener-bener free farm banget untuk mendapatkan stack yang ia miliki. Tentu dia ingin secepat mungkin kalau bisa sebelum menit ke-9 untuk mendapatkan 50 stack dari Alice. Karena itu adalah power spike yang luar biasa. Tapi Bajan kali ini juga gak boleh asal-asalan karena dia bakal di-injector begitu saja hilang dengan Federal Air Strike. Bajan bakal terpick off, Iris gak bakal mau mengambil resiko ke depan. Mungkin bakal kena punch, tapi ternyata Tartarnya diamankan oleh seorang Hazim. Hazimnya dalam ancaman Polystar Moon Connect begitu saja dan bahkan Hazimnya diamankan oleh seorang Pendragon. Mega kill dari seorang Pendragon. Iris tapi didudukan juga namun Ando. Dia buying time, dia mencoba untuk nge-heal up terlebih dahulu tapi Rhea juga ditumbangkan. Double kill, another 5 kill dengan Festival of Blood dari Pendragon 2 untuk 2 Momo-chan. Iya, dan bahkan menurut aku ini kayak setelah geng Kapax berkali-kali dia bisa men-secure totalnya dengan adanya satu retribution dari seorang Hazim. EVOS Icon mereka langsung cari kompensasinya. Mereka harus cari kayak apa yang bisa ditukarkan biar mereka nggak terlalu rugi-rugi banget. Karena dari segi network masih dipegang juga sama teman-teman dari EVOS Icon dengan total poin 12 kill yang diamankan oleh teman-teman dari EVOS Icon di menit yang ke-8 kali ini. Tapi
menurut aku EVOS kan mereka nggak boleh sampai kehilangan Ando sih, karena bisa dibilang kayak Gen Kapak mereka ini kuat banget untuk magical damage-nya dari seorang Elise dan juga dikombokan dengan adanya Feather Aspect dari seorang Parsia, dari J-nya. Jadi menurut aku kayak EVOS Icon mereka harus benar-benar maksimalin juga untuk itemization-nya, di mana mungkin ada Athena Shield atau mungkin nanti akan ada Radiant Armor juga yang bisa diamankan oleh teman-teman dari EVOS Icon sendiri, Kawawa. Iya, dan gue suka banget dari Pendragon ini. Tamusnya agresif banget, dia tahu kalau dia punya War Axe, dia punya early advantage. Dia langsung dive in kemana-mana juga sampai bisa mengamankan juga untuk item keduanya itu Bloodlust. Dan kalau dari GPX mereka bisa bertahan karena Invis. Gue bilang ini adalah romer yang ngeri banget, dilempar juga bisa kembalikin keadaan KB. Yes, Hazim lagi dan lagi harus di pick off begitu saja. Rhea juga bakal jadi target selanjutnya. Lihat bagaimana target Immobilize dapetin 2 tapi tidak ada follow up damage sama sekali. Dan jump in dari Azer, double stun yang bagus. Tapi ini bukan ancaman, karena apa? Karena Azernya yang malah dipaksa untuk mundur. 2 hilang tanpa adanya korban jiwa. 10 detik lagi sebelum Lord yang pertama. EVOS Icon seolah mengamuk keluar di lane off dan kali ini. Tapi Azer juga dalam ancaman. Dia nggak bisa semena-mena di depan sana. Dia bakal kena Valistar Moon dan bahkan ada Cosmic Vision Winter Transit digunakan, tapi ternyata lagi Porsche bakal korek begitu saja dan mendapatkan serve point kill dari seorang Ando. Tapi Iris terjebak di ruang nostalgia. Dia gak bisa pulang, dia terjebak nabrak batu di buah jungle yang bisa mendapatkan point kill tadinya daripada seorang Iris. Namun ternyata dia tidak dapetin killing spree, dia malah dimakan sama teman dari geng Kapak, Momo-chan. Iya, dan menjadi pertukaran 1 untuk 1 Azer yang akhirnya berhasil ditumbangkan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Dan ini mungkin ya tadi Kowo sudah sempat mention ya, Invis dengan ejectornya ini menjadi tumpuan juga inisiasi dari teman-teman geng Kapak. Kalau dia bisa dapetin atau menculik 1 yang mungkin bukan mungkin bukan romernya, bukan hero yang benar-benar sustain buat tim fight seperti Esmeralda atau bahkan Pendragon yang benar-benar agresif banget. Ini mungkin bisa menjadi titik yang baik buat teman-teman dari geng Kapak. Tapi di area bawah lihat Pendragonnya bener-bener kayak haus darah banget ya. Dia nabrakin siapapun, dia pakai pokoknya untuk Molten Sight-nya di pop up, Inferno juga di pop up. Dia nggak simpen gitu loh resource skill-nya. Selama ada 1 orang di depan gue, pokoknya gue libas. Dan kali ini Bajan udah konsil ke arah seorang Azer, tapi ternyata Azernya bakal coba untuk nge-pop up 1 Blood Oath, tapi ternyata di area bawah Invisnya langsung ejector, makanya sama Force ke arah sampai Pendragonnya masih bisa tahan. Dan bahkan kalau kita lihat Pendragonnya sebelum dia tumbang dia masih bisa ngedapetin J, dan Invis pun harus hilang begitu saja. 2 hilang dan bahkan Hazimnya juga harus hilang begitu saja. Rhea kali ini where are you going, zoning yang dilakukan oleh teman-teman EVOS Icon ini membuat teman-teman dari geng Kapak agak sedikit kesulitan. Dan bahkan Ravici pun mencoba untuk menahan pergerakan dari teman-teman geng Kapak, gak dikasih pulang. Dan bahkan lihat Rhea-nya bener diharas habis-habisan dengan ada shield absorb dari seorang Esmeralda, menumbangkan 4 member sekaligus dari geng Kapak di area bawah kok B. Iya, dan bahkan ini entah kenapa dengan 1 kali team fight saja Pendragon yang menjadi baitnya mengeluarkan banyak sekali source skill dari teman-teman geng Kapak. Dan bahkan itu kan cuma 1 ultimate, bahkan di pop up begitu saja Pendragon benar-benar menjadi sandbag. Dia adalah CSB, calon sandbag Om Wawa. Ya gue setuju, dia bahkan menurutku bisa jadi calon pemberi damage terbesar juga ya untuk Tamus dia, apalagi untuk goldnya yang leading sangat jauh sekali. Dan bahkan kali ini untuk Lord yang pertama. Betul, kayak dia agresif banget dengan Tamus yang dipakai. Dan lihat bagaimana dari pemain-pemain untuk GPX kita berusaha untuk mendapatkan purple buff aja. Mereka harus cover Hazimnya sampai dengan 3 pemain sekaligus. Jadi untuk tim fightnya sekarang akan sangat menentukan EVOS karena mereka sudah mendapatkan item. Gue rasa mereka akan sedikit punya keunggulan, tapi harus tetap berhati-hati karena dari tadi Invisnya di sini bisa nge-eject orang-orang yang tepat untuk bisa ditumbangkan juga. KB. Aku melihat dengan si Helbert aja nih, Rhea udah bener-bener gak bakal bisa manfaatin regen dia ketika fight sih Om. Ini bener-bener udah kayak ke cut off begitu aja, dan dengan Lord yang bakal diamankan seperti ini artinya super minion bergerak dengan sangat amat bebas. Mid lane innernya udah dikembangkan. Ini bakal ada fight sesaat lagi sepertinya. Invis juga menanti siapa yang bakal bisa dia ejector. Langsung mendapatkan Azer, tapi itu bukan target yang tentunya diinginkan oleh teman-teman dari geng Kapak. Valistar Moon secara ofensif, The Way Out Dragon dari Bajan, dan juga bahkan Ando mengincar karena J-nya agar J keluar dari gerakan pedal strike. Tapi ternyata Ando dia terlalu dive in dan langsung dibalaskan begitu saja. Konsil bakal digunakan. Pendragon dengan Molten Sight-nya menahan semua dealing dan gempuran movement speed yang sangat amat tinggi dari geng Kapak. Pendragon perlahan-lahan menunjukkan bahwa dia punya 5% tambahan dan dia tidak bisa ditumbangkan dengan cepat.
walaupun ada lagi dan lagi dengan menggunakan satu life drain, tapi entah kenapa ini bakal berat banget buat geng kapak. Tapi kali ini lihat Bajat sendirian, dia bakal di pick up begitu saja. Bajat bakal tumbang, Polisar Moon kena 2 dan bakal dicakar dengan raket punch-nya. Lalu lihat bagaimana Leia melahap 3 hero begitu saja dengan baiknya. Dan Azer di belakang sana, dia bebas banget namun harus ditumbangkan oleh Rafici. Double kill diamankan dengan cepatnya. And that's another shutdown. Kill, and another point kill for Maniac Iris. Tiba-tiba didapatkan dengan cara yang instan dan mereka terbuka dari inhibitor mid lane turretnya, langsung muncul di depan sana. Recall tas tribut Bung Cornet langsung dilontarkan dan lihat bagaimana Irisnya, dia benar-benar mendorong sedemikian rupa memaksa untuk mendapatkan langsung ke arah base-nya. EVOS Icon take game number 1 Momo-chan. Wow, ini kalau kita lihat ya sebenarnya tim fight terakhir dari Azer itu sempat nahan dengan ada blowout ya kok. Sempat kena 3 dan bahkan kalau kita ngelihat juga sebenarnya itu bisa menjadi momen untuk teman-teman geng Kapas mereka coba